Jadi halo semuanya. Saya Haria Raditya Handoyo dan kali ini saya akan membawa materi mengenai studi kasus pada sebuah perusahaan untuk mencari tahu bagaimana bentuk TPS dan MIS pada perusahaan tersebut. Nah, sebelum ke studi kasusnya, saya bakal kenalin kalian dulu mengenai TPS dan MIS supaya nanti ke depannya kalian bakalan paham apa yang aku jelasin nanti contoh TPS dan MIS-nya bagaimana. Oke, lanjut aja. Nah, di sini untuk yang pertama aku bakalan bahas TPS atau yang disebut dengan Transaction Processing System. Nah, TPS ini merupakan jenis sistem informasi yang dirancang untuk mengelola dan memproses transaksi bisnis sehari-hari. Nah, perlu kalian ketahui kalau transaksi ini dapat berupa penjualan, pembelian, pembayaran, dan masih banyak lainnya. Nah, TPS ini juga memungkinkan perusahaan untuk mencatat, memproses, dan melacak transaksi. Nah, di bawah itu, ini ada beberapa contoh, dan aku ngasih 3 contoh. Ada sistem penjualan, sistem pembelian, dan sistem persediaan. Nah, aku bakalan jelasin satu-satu contoh tersebut. Nah, untuk sistem penjualan ini, dia itu mencatat transaksi yang dilakukan pelanggan di setiap kali adanya penjualan. Jadi kayak apa ya? Tiap kamu beli ke kasir itu kayak kamu beli peralatan rumah tangga kayak sapu atau berbagai macam gitu. Nah, begitu kamu melakukan transaksi itu, nanti transaksinya itu kayak bakalan dicatat gitu loh. Dan hal tersebut bakalan disimpan nantinya. Terus yang kedua yaitu sistem pembelian. Nah, ini tuh bakal mencatat pembelian bahan baku dari pemasok supaya perusahaan dapat mengelola persediaan dan menghitung biaya. Jadi buat perusahaan yang biasanya perlu masuk bahan baku gitu, nah ini nantinya nanti kayak uang yang dikeluarkan, barang yang dibutuhkan, itu nantinya bakalan dicatat, dan nanti data tersebut akan disimpan, dan data tersebut bakal dikelola kira-kira kita sudah ngeluarin biaya berapa aja nih. Lalu yang ketiga yaitu ada sistem persediaan. Nah, sistem ini digunakan untuk memantau persediaan untuk mencapai tingkat minimum atau maksimum. Nah, mungkin yang dimaksud dari sistem persediaan ini tuh kayak ada pelanggan nih habis beli kayak contohnya kursi deh. Kursinya dia beli 5, terus kayak sofanya 6 gitu. Nah, yang ada di inventory nanti itu datanya bakalan kayak berubah gitu kayak oh udah diambil 5 nih, nanti sisanya jadi kayak segini. Nah, mungkin pemahaman aku kayak gitu ya. Oke, langsung lanjut aja ke sebelahnya, yaitu aku bakalan bahas MIS. Nah, MIS ini atau disebut dengan Management Information System, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menyajikan data sekaligus informasi. Nah, informasi ini tuh informasi yang tentunya relevan bagi manajemen di suatu organisasi. Nah, MS ini juga memiliki tujuan yaitu untuk manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Dan di situ aku juga ngasih 3 contoh, yaitu di manajemen produksi. Nah, MES manajemen produksi ini digunakan untuk merencanakan jadwal produksi dan mengelola inventaris. Lalu yang kedua yaitu ada analisis data penjualan dan pemasaran yang digunakan untuk menganalisis data penjualan serta perilaku pelanggan. Terus yang ketiga yaitu ada manajemen proyek yang digunakan untuk kemajuan proyek yang sedang berlangsung pada sistem tersebut. Nah, jadi kayak setelah penjelasan kok tadi itu kayak TPS itu apa dan MIS itu apa, mungkin kurang lebih bisa ya diambil kesimpulan kalau TPS itu berfokus pada pengolahan data transaksi yang sehari-hari. Terus dari data TPS tersebut, MIS itu bakal mengambil data tersebut dan nantinya bakal dijadikan sebuah informasi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan tingkat dalam bisnis. Nah, jadi TPS dan MIS ini kayak literally benar-benar saling berkoneksi.
Nah, di sini kan tadi aku udah jelasin kan di awal kalau aku bakalan ngasih studi kasus, dan ini aku punya dua studi kasus, yaitu studi kasus perusahaan manufaktur dan studi kasus layanan jasa. Nah, di sini aku bakalan kayak ngadain sebuah game gitu, yang kayak itu gamenya bakalan gampang kok. Oke, langsung lanjut aja. Nah, nih. Aku bakalan ngasih clue pertama, yaitu ini tuh sebuah perusahaan manufaktur. Nah, di sini perusahaan itu literally benar-benar kayak mostly dia tuh menggunakan warna kuning. Seperti di clue pertama, yaitu sebuah cat warna kuning yang nandain kalau perusahaan tersebut menggunakan mostly warna kuning. Nah, pasti kalian udah mikirkan kayak pasti banyak banget yang pakai warna kuning. Lalu di clue kedua yaitu ada kursi, atau mungkin secara umum bisa disebut sama perabotan mungkin. Dan perusahaan ini kira-kira menghasilkan kayak perabotan yang benar-benar kayak bagus dan estetik banget, dan tentunya kayak berkualitas. Terus di berikutnya, ini clue ketiga pasti kalian bakalan bisa nebak, karena aku masang bendera Swedia, yang literally perusahaan ini didirikan di Swedia. Nah, aku kurang lebih bakal ngasih kalian waktu 10 detik buat mikirin nih kira-kira apa sih perusahaan manufaktur yang aku bahas habis ini. Oke, aku mulai dari sekarang. Ups, oke, udah 10 detik. Kira-kira kalian udah punya pikiran belum sih perusahaan manufaktur apa yang bakal aku bahas habis ini? Dereng, 1, 2, 3. Ya, benar. Siapa sih yang nggak tahu IKEA? IKEA itu literally kayak bener-bener perusahaan yang bener-bener terkenal banget, kayak siapa sih yang nggak tahu IKEA? Dan di sini aku nyantumin salah satu slogannya IKEA, "A home doesn't need to be big, just smart." Yang literally maksudnya itu kayak perencanaan yang bijaksana, desain yang inovatif, dan pemilihan perabotan yang tepat. Anda dapat memaksimalkan penggunaan ruang di rumah Anda, bahkan jika rumah Anda relatif kecil. Jadi literally kayak kalian nggak perlu rumah yang besar buat apa sih, sebuah ruangan yang bagus banget. Kayak kalian pintar-pintar aja secara dekorasi ruangan kalian. Oke, stop basa-basi dan aku bakal lanjut ke company profile. Nah, biar kalian lebih kenal nih sama IKEA, aku bakalan jelasin lengkap kira-kira IKEA itu apa. Nah, oke, aku bakal bacain. IKEA itu merupakan sebuah perusahaan retail furnitur dan peralatan rumah tangga yang berasal dari Swedia, yang didirikan pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad. Nah, mereka ini dikenal di seluruh dunia untuk pendekatan bisnis yang inovatif dalam desain produk. Nah, manajemen rantai pasokan dan pengalaman pelanggan, salah satu konsep yang dikenal oleh IKEA adalah flat pack, yang memungkinkan produk dikemas datar untuk pengiriman yang efisien dan praktikan oleh pelanggan. Oh my god, jadi keren juga ya menggunakan flat pack. Nah, dengan rantai pasokan global yang kuat ini, IKEA bekerja sama dengan berbagai pemasok dari seluruh dunia untuk menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Wow. Nah, toko IKEA ini dirancang dengan baik, memandu pelanggan melalui rute yang ditentukan, dan menawarkan pengalaman belanja yang unik. Mereka juga menawarkan makanan Swedia di restoran toko mereka. Mungkin buat kalian yang belum tahu, di IKEA itu juga punya apa ya sebutannya, kantin mungkin. Dan waktu itu sempat viral banget yang namanya si baksonya IKEA, dan aku udah pernah nyoba sekali waktu itu, dan kayak emang agak pricey tapi worth it banget rasanya, dan aku suka banget apalagi sama sausnya. Oke, lanjut lagi ke topiknya. Dengan di restoran toko mereka menciptakan pengalaman belanja yang lengkap dengan desain produk inovatif, harga yang terjangkau, dan pengaruh global. Nah, IKEA ini juga telah mempengaruhi cara orang melihat furnitur dan dekorasi rumah, dan menjadi salah satu merek terkemuka di industri furnitur. Gila sih, keren banget.
Ini juga merupakan salah satu alasan aku ngambil perusahaan furnitur ini. Kayak IKEA tuh kayak seglobal dan sebagus itu furniturnya. Nah, lanjut ke studi kasus yang mungkin kalian tunggu-tunggu dari tadi. Nah, IKEA ini menghadapi sejumlah tantangan dalam manajemen rantai pasokannya, termasuk memastikan pasokan barang yang stabil di seluruh jaringan globalnya, mengurangi biaya pengiriman, dan memaksimalkan efisiensi operasional. Mungkin yang udah dibilang tadi kayak pasokannya itu dari luar negeri ya. Nah, di sini TPS yang mau aku tunjukin yaitu salah satu TPS transaksi pemesanan kasir. Nah, pada sistem TPS ini yaitu mencatat setiap transaksi penjualan yang dilakukan oleh kasir, setiap entry dalam tabel merekam informasi seperti tanggal penjualan, nama kasir, barang yang dijual, jumlah terjual, harga satuan, total penjualan, metode pembayaran, dan status penjualan. Nah, sistem TPS ini itu menghitung harga total untuk setiap transaksi berdasarkan jumlah terjual dan harga satuan untuk memastikan bahwa pelanggan dikenai biaya yang benar. Nah, ini merupakan salah satu sebuah sistem informasi yang sangat amat penting banget ya. Jadi sistem ini tuh mungkin prosesnya itu dari kalian beli barang gitu terus kalian ke kasir kan. Nah kan di kasir pasti kayak kalian bakalan pendataan yang kayak suaranya tit. Nah itu kan. Nah di situ di kasirnya itu ditunjukin biasanya kayak ada nomor penjualan, tanggal penjualannya, terus kasir yang layanin kalian, terus barang yang sudah kalian beli tadi itu apa, harganya berapa, dan nanti di total. Terus kalian bayarnya itu dalam bentuk tunai, debit, atau kredit, semua itu bakalan terdata di sini. Nah, oke, aku bakal lanjut ke MIS-nya. Nah, maaf, ini agak typo, seharusnya ini MAS-nya. Nah, sistem MAS ini tuh memantau penjualannya itu secara real time, dan yang literally berguna untuk pengelolaan stok, pengambilan keputusan, dan pelaporan yang cepat. Nah, jadi kalian kan tadi kan habis transaksi kan ke kasir, dan setelah kalian bayar, data tersebut bakal terhubung ke stok barang yang ada disediakan oleh IKEA itu. Nah, jadi kan sebenarnya kayak kalian habis beli barang X nih. Barang X yang awalnya jumlahnya 400, terus kalian tadi beli kayak 4 gitu. Setelah kalian melakukan pembayaran, dari informasi kalian telah melakukan pembayaran tersebut, persediaan gudang itu bakal langsung berkurang gitu. Jadi yang 400 kalian beli 4 barang, jadi sisanya cuma kayak 396. Nah, kurang lebih pokoknya seperti itu. Jadi, MIS ini, TPS itu literally kayak informasi yang nantinya bakal dikelola lagi, sebuah data yang nantinya bakal dikelola lagi oleh MIS dan nantinya bakal berubah jadi informasi seperti persediaan gudang ini. Nah, selain MIS yang satu ini, kan tadi kan habis dari kasir tentunya bakalan dicatatkan kira-kira kayak berapa banyak sih di hari ini penjualan barang ini, barang X, barang Y, barang Z. Dari sini keterangannya sistem MIS dalam perusahaan manufaktur memberikan pandangan yang lebih luas dan analisis data yang lebih mendalam untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Dan ini mencakup analisis inventaris, pengendalian biaya, produksi, peramalan permintaan, dan laporan keuangan. Proses MIS ini dapat digambarkan dalam bentuk tabel. Ini itu juga typo. Ini di sini aku nyajiin dalam bentuk grafik batang ya. Jadi dari data TPS yang kalian habis melakukan transaksi itu, kita jadi tahu nih kayak dari seluruh pelanggan itu, kira-kira di hari itu kayak laku berapa sih barang ini, barang itu. Di sini aku pakai barang X, Y, Z ya. Jadi di hari Senin itu udah kecatat tuh barang X lakunya berapa, Y berapa, dan Z berapa.
Dan ini aku buat cashier weekly report buat nentuin kira-kira yang best seller di minggu ini tuh barang apa aja sih. Dan dari informasi TPS tersebut dan mampu berubah menjadi data seperti ini. Unik ya. Nah, untuk TPS dan MES-nya itu gimana sih cara mereka bekerja sama? Jadi sistem TPS dan MES ini bekerja sama dalam perusahaan manufaktur. Dari data yang dihasilkan oleh TPS seperti inventaris aktual, biaya produksi, dan pengiriman yang digunakan oleh MES untuk memberikan informasi yang lebih luas kepada manajemen. Nah, misalnya analisis inventaris dalam MES menggunakan data dari TPS untuk memantau persediaan bahan baku dan produk jadi. Hal ini membantu manajemen memutuskan kapan harus memesan lebih banyak bahan baku atau kapan harus mengatur penjualan, diskon, dan mengurangi inventaris yang tersisa. Jadi literally TPS dan MES ini benar-benar terkoneksi. Ups, ada satu game lagi. Kan tadi aku udah jelasin studi kasus perusahaan manufaktur. Dan sekarang aku bakal menjelaskan perusahaan yang menghasilkan layanan jasa. Ingat-ingat, ini layanan jasa. Clue pertama tentunya aku bakal ngasih sebuah literally warna yang dominan pada perusahaan ini, yaitu warna biru. Mungkin kalian udah tahu lah ya dari clue ketiga ini kira-kira apa, tapi ya tetap bakal aku jelasin. Di clue kedua ini dia bakalan ngurusin kayak sebuah tiket. Kayak literally berbagai macam tiket itu bisa diurus pada sebuah layanan jasa ini. Dan literally logo yang paling ikonik dari dia itu yaitu berbentuk burung berwarna biru. Nah, aku bakal ngasih waktu kalian, mungkin kalian harusnya udah tahu lah ya, aku kasih 5 detik aja deh kalau gitu. Oh, 2, 3, 4, 5. Dadadadadadang. Yap, jawabannya adalah Traveloka. Kayak pasti kalian udah ketebak dong dari yang warna biru dan logo burung kayak siapa sih yang nggak tahu Traveloka? Kalian pasti pernah kan yang kayak pesan tiket hotel, tiket kendaraan, tiket pesawat. Kan Traveloka biasanya kayak menyajikan berbagai macam tiket kayak nggak cuman itu doang, tapi kayak benar-benar bermacam-macam tiket. Ups, langsung lanjut ke company profile-nya Traveloka. Nah, Traveloka ini merupakan sebuah perusahaan teknologi dan perjalanan yang berkantor pusat di Indonesia dan telah berkembang menjadi salah satu platform terkemuka di Asia Tenggara. Nah, mereka ini menawarkan berbagai layanan terkait perjalanan, seperti pemesanan tiket pesawat, hotel, tiket kereta api, sewa mobil, paket liburan, dan aktivitas wisata. Banyak ya ternyata. Traveloka itu juga menyediakan aplikasi seluler yang mudah digunakan, memungkinkan pengguna untuk mencari, membandingkan, dan memesan layanan perjalanan dengan cepat dan efisien. Oke, langsung aja ke study case-nya. Traveloka ini berfokus memberikan sebuah pengalaman pengguna yang mulus dan praktis melalui aplikasi seluler dan situs web mereka. Mereka menawarkan pembanding harga dan berbagai promosi. Nah, oke, aku bakal jelasin TPS di sini. Di sini itu merupakan TPS di mana para pengguna itu melakukan pemesanan tiket seperti tiket yang ini ada tiket penerbangan, hotel, kereta, dan berbagai macam lainnya. Jadi setelah pelanggan melakukan transaksi, data-data tersebut tentunya bakalan dicatat oleh TPS ini. Dan data-data tersebut ini akan terhubung langsung oleh MES-nya, yaitu MES ketersediaan stok sebelum dan sesudah kalian membeli ini. Nah, di sini pengumpulan data pengguna, MES mengumpulkan data pengguna termasuk preferensi perjalanan, riwayat pemesanan, dan aktivitas pengguna lainnya. Dengan informasi ini, Traveloka dapat menyediakan rekomendasi yang lebih relevan dan disesuaikan dengan setiap pengguna. Untuk memastikan pengalaman yang lebih pribadi dan kenyamanan dalam pencarian dan pemesanan perjalanan.
Dan jadi dari data TPS sebelumnya yang cuman sekedar catatan bahwa kalian telah membeli tiket ini, dan data-data tersebut bakal tersalur ke MIS ini dan menjadi sebuah sebuah informasi yang lebih lengkap, dan itu kayak terhubung dengan stok tiket yang ada. Jadi kan nggak mungkin kan penerbangan nggak ada batas stoknya. Di sini ada tabel nomor tiket, tipe tiket, tujuan perjalanan, kelas tiket, harga, jumlah tersedia, stok sebelum, jumlah yang dibeli. Ya, jadi setelah kalian menentukan tujuan tadi dan membeli tiket tersebut, terus kelas tiketnya apa, yang awalnya ini contohnya deh, yang penerbangan Jakarta-Bali, yang awalnya jumlahnya 500, stok sebelumnya 500 nih. Terus, dan ada beberapa orang termasuk kalian yang beli, dan di total hari itu 100 mungkin, dan langsung menjadi sebuah informasi, stok sesudahnya langsung jadi 400. Terus langsung lanjut aja. Ini TPS. Oh, ulasan. Kalian tahu kan kalau kalian tuh biasanya habis beli tiket nih, terus habis mungkin melakukan perjalanannya gitu, dan kalian memberi ulasan pada sebuah layanan Traveloka ini. Kan Traveloka juga berfokus pada sebuah layanan yang mereka kan. Nih contohnya, John Doe melakukan penerbangan. Dia ngasih rating 5 dengan ulasan penerbangan yang bagus. Nah, dari data-data ulasan tersebut ini diolah menjadi sebuah informasi MIS memberi rating penerbangan hotel, kereta, dan bus. Jadi contohnya aku ambil penerbangan aja deh. Dari ulasan yang diberi John Doe tadi yang kayak 5 gitu dan masih banyak lainnya gitu, jumlah ulasan ini bakal terdata kayak berapa banyak orang yang sudah memberi ulasan pada layanan penerbangan tersebut dan menghasilkan peringkat rata-rata. Nah, informasi ini pasti bakalan berguna banget kan buat kedepannya orang-orang yang ingin memesan tiket yang ini mereka beli, yang kayak kira-kira layanan mereka ini pasti sebelum kita pesan tiket kita juga bertanya-tanya kan kayak layanan ini bagus nggak sih sebenarnya untuk digunakan, dan kalian bisa langsung lihat ke ulasan-ulasan yang kayak kira-kira gimana sih ulasan buat orang-orang yang sudah menaiki layanan ini. Dan tentunya informasi ini sangat membantu banget buat orang-orang yang akan menentukan penerbangan yang mereka lanjutkan. Oke. Udah selesai penjelasanku tadi mengenai studi kasus manufaktur dan juga layanan jasa. Mungkin cukup segini saja. Aku mohon maaf misalnya kalau aku terlalu bertele-tele mengenai presentasi aku tadi. Dan sampai jumpa di video berikutnya.